Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeremy Alton Firman Panjangan dengan NIM D141241077. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai BFS dan DFS. BFS itu Breadth First Search dan DFS itu Depth First Search. Cuman sedikit saja gambarannya nanti akan saya jelaskan perbedaan antara BFS dan DFS. Di sini ada graf, ada A, ada terhubung dengan B dengan simbol B, B terhubung dengan D dan E, C terhubung sama F. Nah, apa perbedaan BFS dan DFS? Kalau BFS, kalau kita menjalankan kodenya ya, ini secara singkat saja, dia outputnya dari A, B, C, D, E, dan F. Nah, seperti itu. Itu gambaran saja. Kalau untuk DFS dari A, B, dia tidak langsung ke C, tapi dilihat dulu di B ini ada note lagi enggak? Rupanya di sini B ada, yaitu D. Nah, D ini ada lagi enggak? Terhubung dengan sesuatu enggak? Enggak kan? Nah, makanya dia ke E. Nah, kalau selanjutnya C. C ini terhubung dengan F. Nah, maka ya udah F nggak ada terhubung sama siapa-siapa lagi kan. Nah, jadi outputnya itu A, B, D, E, C, F. Jadi berbeda sedikit ya dengan BFS. Kalau BFS A, B, C, D, E, F. Kalau DFS A, B, D, E, C, F. Jadi dia cek dulu kalau di B ini ada lagi tidak apa misalnya. Oke, kalau di D misalnya ada G, maka dia ke G dulu baru ke E gitu. Nah, itu gambarannya. Berbeda sedikit ya nanti secara saya cari tahu juga di Geek4Geek dan YouTube lebih gampang DFS itu menggunakan rekursif. Nah, jadi mungkin langsung saja ke penjelasannya ya. Contoh codingannya. Oke, nah saya jelasin dulu. Di sini saya menggunakan library from collection import DQ ya. DQ gitu ya. Yang artinya itu antrian. Nah, jadi di DQ, library DQ ini kita akan menggunakan append dan juga akan menggunakan pop left. Jadi pop left itu kita mengambil antrian yang paling depan. Dan itu sangat berguna sekali dalam menggunakan BFS DFS ya. Dan juga saya menggunakan Python karena lebih gampang menurut saya. Dan juga di semester 2 saya juga pakai Python. Struktur data saya menggunakan Python. Jadi lanjut ya, kita bahas BFS dulu. Sini ya, ada graph ya. Graf A itu terhubung dengan B dan C, graf B itu terhubung D dan E, graf C itu ada terhubung sama F, D, E, F itu nggak terhubung sama sekali ya, sesuai gambar yang sebelumnya. Oke, di sini saya membuat fungsi dulu. Membuat fungsi namanya def BFS ya. Parameternya itu graph dan mulai. Mulai itu nanti kita mulai dari simpul yang mana gitu ya. Mungkin saya besarin dulu. Nah, oke. Nah, di sini saya membuat list ya, di data list, yaitu nama variabelnya dikunjungi. Jadi nanti kita akan cek kalau dia dikunjungi, kalau simpul itu udah dikunjungi, masukkan ke list yang dikunjungi gitu ya. Terus di sini ada variabel antrean key. Nah, ini kita akan gunakan nanti untuk memasukkan antrean-antreannya karena kita menelusuri node-node. Oke, itu gambaran sedikit. Selanjutnya di while antrian. Jadi selama antriannya itu tidak kosong maka dia jalan terus kodenya. Oke, mungkin saya demokan sedikit ya. Di sini ini ada apa ya? Di sini kayak gambaran codingannya. Oke, kita mulai. Simpul antrian pop live. Oke, kita ambil A. Jika simpul itu belum dikunjungi ya, not in dikunjungi tadi ya, dikunjungi di sini nggak ada di list kunjungi, print simpul itu. Oke, outputnya berarti A. Oke, selanjutnya dikunjungi append simpul. Masukkan.
A sudah dikunjungi. For tetangga in graph index simple. Oke, kita lihat di sini A ini kan indeksnya A. Indeksnya mulai dari A kan tadi kan. Itu apa? Tetangganya B sama C. Jika tetangganya itu belum dikunjungi, maka masukkan ke antrean. Ya. Ya, masukkan nih antrean. Nih. Gitu. Oke, lanjut lagi. Simpul antrian pop left. Ya, ada B sama C. Karena pop left kita ambil yang B dulu. Kita ambil yang B. Fokus B. Jika simpul itu belum dikunjungi, ya, belum dikunjungi si B nih. Print simpulnya B. Oke, masukkan sekarang dikunjunginya B. Hapus. Nah, terus for tetangga in graph simple. Oke, B. B itu ada apa? Tetangganya kan belum dikunjungi, ada D sama E. Gitu, masukkan ke antrean. Seperti itu. Lanjut lagi. Masuk lagi, di looping terus sampai dia kosong gitu. Oke, lanjut lagi. Simpul antrian top left. Ada C, D, E. Ambil yang C. Simpulnya belum dikunjungi. Print C. Dikunjungi. Append simpul C. For tetangga in graph simpul. Oke, kita lihat. Di C ini ada apa? Ada F. Ada F di situ. Oke, masukkan F. Oke, lanjut. Masuk lagi ke looping. Simpul antrian top left. Ambil lagi D. Ya, dikunjungi D. Nah, D ini kan kosong, berarti tidak ada. Ada yang mau di antrenya nggak ada. Lanjut lagi E, kita ambil E, pop left, output E, dikunjungi E, gitu kan. Terus lanjut lagi E ini nggak ada, lanjut ke F, outputnya apa? F, kita print F, dikunjungi F, kosong, antrenya kosong. Seperti itu untuk BFS ya. Nah, ini ada DFS, nanti DFS nanti dulu. Nah, di sini saya membuat aplikasi lah. Tugasnya itu membuat aplikasi. Di sini dibilang saya buat tampilan ya, print aplikasi BFS dan DFS, print pilih satu untuk BFS, print 2 untuk DFS. Oke, kita coba ya. Jika pilihan satunya jika kita memilih satu, maka BFS yang dijalankan. Satu. Nah, kodenya A, B, C, D, E, F. Sama tadi A, B, C, D, E, F. Ya, itu untuk BFS. Oke, kita lanjut ke BFS ya, default search berbeda dengan BFS tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Pertama-tama saya membuat fungsi DFS ya. Nah, fungsi DFS parameternya itu simpul dan dikunjungi ya, mirip-mirip dengan BFS tadi. Lalu yang akan dilakukan, kita akan menampilkan simpulnya. Lalu kalau simpul itu sudah dikunjungi, kita masukkan ke list dikunjungi di sini. Selanjutnya kita telusuri setiap simpul. Kalau tetangganya itu belum dikunjungi, maka kita akan melakukan sebuah rekursif, memanggil fungsi kembali. Mungkin agak dikit berbeda di sini. Kenapa dikunjunginya kok di append tapi nggak ada di apa namanya dibuat list ya, kayak yang pertama ini. Nih nggak dibuat kayak gini. Ini nggak masalah karena di pemanggilan fungsinya di sini ini masukkan parameternya. Parameternya kan simpul dan dikunjungi. Nah, simpulnya ini ya, sorry, yang dikunjungi ini kita buat list di sini. Jadi nanti dia akan masuk di parameter tersebut. Oke, kita mulai di sini ya. Ada fungsi rekursif di sini. Mungkin agak bingung dikit karena saya juga nggak agak waktu belajar DFS ya, maksudnya yang lebih enak DFS walaupun DFS kodenya lebih simpel gitu. Oke, yang pertama apa? Print simple. Oke, kita masukkan A. Oke, dikunjungi dot append simple. Oke, kita masukin A. Oke, nah, for tetangga in graph simple, jika tetangga belum dikunjungi, jika tetangganya nggak ada dikunjungi di sini, tetangganya si A ini kan B dan C, ada nggak B sama C dikunjungi? Belum ada kan? Nah, maka kita panggil fungsi DFS, fungsi rekursifnya. Kita panggil B. Nah, yang B dulu. Oke, nah kita masukin lagi. Outputnya apa? Kita print B.
Oke, udah dikunjungin belum B? Udah. Oke, jika tetangganya belum dikunjungi kan, tetangganya si B ini itu D. Tetangganya itu B itu ada D. Dia nggak langsung ke C, gitu. Ya, kalau di BFS B langsung ke C. Kalau ini tetangganya si B, D. D. Karena dia tetangga rekursif. Tetangganya A, tetangganya B sama C. Masukkan B. Kayak gitu. Ya rekursif. Output masukin lagi. D kan. Simple D. Oke. Tetangga dikunjungi. Dia udah dikunjungi. Nah, oke. Masuk lagi ke B. Dia manggil B lagi di sini. Si B ini apa tetangganya yang belum? E. Gitu. Kayak gitu. Outputnya apa? Lihat, print simple ya. Simpelnya apa? Masukkan ke kunjungi. Kayak gitu. Terus dipanggil lagi, ada yang belum? Yaitu si C. Gitu. Berarti kita kunjungi C. Masukin print si C-nya. C. Ini dikunjungi kan? C-nya udah dikunjungi. Tetangganya si C apa? F. Gitu. Outputnya masukkan F. Ya, print F. Masukkan lagi si F-nya. Jadi habis lah. Ujung-ujungnya habis. Kayak gitu. Dimanggil terus. Kayak gitu. Ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba. Di sini kalau kita pilihan kita dua, A parameternya masukin yang list di dikunjungi ya. Coba kita masukin. Kita coba dulu. Pilihan dulu. Nah, A, B, D, E, C, F. A, B, D, E, C, F. Seperti itu untuk TFS. Jadi kalau BFS ya kan ada A ya A, B, C, D, E, F. Kalau BFS A, B, C, D, E, F. Kalau DFS A, B, ini si B ini ada nih. Makanya kita rekursif kan tadi. Panggil D lagi. D. Nah, terus balik lagi ke B. B ada si E lagi. Panggil E. Gitu. Habis itu balik lagi ke C. C, F. Seperti itu. Baiklah, sebelumnya saya sudah menjelaskan codingan BFS DFS saya melalui aplikasinya itu masih berbentuk command line atau melalui terminal. Pada kesempatan kali ini juga saya akan mendemokan bagaimana menggunakan Thinker ya bawaan dari Python untuk BFS DFS. Nah, ketika saya run codingannya ini, maka tampilannya seperti ini. Untuk node-nya masih sama. Sekarang kita coba jalankan BFS. Nah, untuk BFS itu sendiri, dia dimulai dari level-level. Nah, dimulai dari A, lanjut ke level 1, B, C, lanjut ke level 2, D, E, F. Nah, dia seperti itu. Sekarang kita coba jalankan DFS. Nah, kalau DFS, dia dari A, B, D, E. Dia tidak langsung ke C, karena di B itu masih ada node lagi, yaitu D dan E. Nah, setelah dia selesai di B, dia lanjut ke node C, yang dimana itu ada F. Nah, kita coba lagi ya, BFS-nya seperti ini. Nah, ya. Nah, kalau DFS seperti ini. Nah, ini merupakan aplikasi memvisualisasikanlah bagaimana BFS DFS itu apa perbedaannya menggunakan Python. Saya rasa cukup, sekian dari saya, terima kasih.